Nah sekarang kalau Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, instruksinya apa, yang Anda praktekkan apa? Nggak sinkron. Jika kau percaya kepadaku, kata Yesus, engkau akan melakukan semua pekerjaan yang aku lakukan. Nah, mana coba buktikan. Buktikan dalam kehidupan keagamaan Anda. Buktikan. Apa yang Anda lakukan banyak Juma. Apa yang Anda lakukan yang satu not, satu irama, satu gelombang, satu gerakan dengan Yesus? Apa yang Anda lakukan? Ada. Apanya? Yang mana di Kristen yang Anda lakukan? Banyak. Contoh, Yesus sunat. Contoh. Kristen? Halo. Sunat itu nggak membawa keselamatan. Nah, itulah yang saya katakan. Lain daripada narasi, lain instruksi, lain yang kalian lakukan, kawan. Inilah yang menjadi permasalahan. Makanya Yesus mengusir. Makanya Yesus mengusir. Tuhan alamu, kasihlah sesama manusia. Hei, saudara, kamu itu nggak ada sama kalian itu. Itu ajaran Yesus yang sesungguhnya. Apa itu mengasihi? Saya tanya dulu. Jelaskan kepada saya. Item-item mengasihi Tuhan itu apa praktiknya? Silakan. Jawab dengan tepat. Itu kita menaati segala firman itu. Menaati. Oke, menaati. Sekarang perintah Tuhan itu tersimpan di dalam perjanjian lama atau tersimpan di dalam perjanjian baru? Perintah Tuhan. Itu perjanjian sama Abraham itu untuk membedakan Abraham, Israel sebagai umat pilihan Tuhan dengan kaum Mesir, kaum Arab itu Tuhan memberikan perjanjian ini kau berbicara mengasihi Tuhan sebagai tanda pembedaan antara Arab dengan kaum Israel sebagai pilihan Tuhan. Itu saudara, kalau Anda berbicara mengasihi Tuhan, kembalikan kepada data. Item-item mengasihi Tuhan itu apa? Melakukan segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu tertuang di mana? Di Taurat kan? Bukan di perjanjian baru. Mana ada Tuhan berfirman kepada Lukas? Mana ada Tuhan berfirman kepada Paulus? Hukum Taurat sudah digenapi, Bang. Tuh apalagi gitu, Bang. Sudah itu dia. Inilah. Menurut saudara, menggenapi atau digenapi itu, atau digenapkan itu, atau kata genap itu menghilangkan atau menyempurnakan. 9 digenapi menjadi 10 itu dikurangi atau ditambahkan? Tidak ada yang dikurangi dan tidak ada yang ditambahkan gitu, Bang. Kalau begitu kenapa orang Kristen menambahkan perjanjian baru? Bukankah Tuhan mengatakan dalam Ulangan 4, jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi? Kenapa harus ada surat-surat Paulus? Kenapa? Jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi. Ulangan 4. Terus apa fungsinya itu perjanjian baru kalau begitu? Dan siapa yang mengatakan kitab kalian itu perjanjian baru? Siapa yang mengatakan? Siapa yang kasih label perjanjian baru kitab Anda itu siapa? Itu kan buatan mulut kalian sendiri. Yang perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Perjanjian baru Tuhan itu hukum Taurat. Baca Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Perjanjian baru itu adalah hukum Taurat. Jangan ditambah, jangan dikurangi, kata Tuhan. Itu kalau saudara Kristen mengasihi Tuhan. Jangan kau bikin perjanjian baru. Alias kalau mengasihi Tuhan, haram hukumnya menjadi Kristen. Itu baru mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan kok jadi Kristen? Nyambung gak itu? Enggak. Mengasihi manusia kok ngajar manusianya membahas sesamanya manusia? Mengasihi enggak itu? Enggak. Coba Anda lihat di dalam penyelidikan seorang yang menulis kitab Matius 5. Nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa, berarti kena kepada siapapun. Barang siapa yang mengurangi, yang menghilangkan, yang membatalkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling cilik, lalu mengajarkan kepada anaknya, istrinya, pasangannya, saudaranya, sepupunya, opungnya, kakeknya, sedesa, sekecamatan, sekabupaten, seagama, sekeyakinan, maka dia akan menempati tempat yang terhina. Enggak takut sama ancaman Yesus itu, enggak takut. Ya enggak takut loh, kalian bukan pengikutnya kok.
Kami aja Muslim membaca dalil itu ngeri melihat saudara Kristen ini. Ngeri kali. Yesusnya mengatakan, konon, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kakeknya, bapaknya, anaknya, dan seterusnya, maka dia akan menempati tempat terhina. Tempat terhina sama dengan neraka.